Teman-teman, apa kabar? Mudahan baik dan sehat semuanya. Jumpa lagi dengan saya, Arianto Terapis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan salam hormat tentunya untuk Anda semua yang sudah menonton video saya dimanapun Anda berada. Walaupun kita saling tidak kenal satu sama lain, berlainan tempat, berbeda waktu, dalam dunia materi, namun sesungguhnya kita semua adalah satu, saling terhubung satu sama lain, tentunya dalam dunia energi. Senang saya bisa berjumpa kembali dengan Anda semua. Syukur Alhamdulillah pada Tuhan Yang Maha Esa kerana kita diberi kesempatan kembali bertemu melalui channel Arianto Terapis. Dan di sini tentunya saya bisa berbagi informasi, berbagi ilmu pengetahuan khususnya di bidang pengobatan alternatif dan pengobatan tradisional. Baiklah teman-teman semua, pada kesempatan ini saya akan mengangkat suatu tema yang berjudul kenapa kita harus kembali ke alam, atau kenapa kita harus melakukan pengobatan dengan obat alami atau obat tanaman herbal atau yang disebut juga simplicia. Jadi di sini saya akan menjelaskan alasan-alasannya, kemudian juga akan menjelaskan tentang pengertian dari tanaman obat herbal tersebut, dan juga tentang apa saja bagian-bagian dari tanaman tersebut yang bisa kita gunakan untuk dijadikan sebagai bahan obat. Namun sebelum saya melanjutkan penjelasannya, kembali di sini saya ingatkan kepada Anda semua bahawa apabila kita melakukan suatu perbuatan baik, memberikan bantuan, memberikan pertolongan ataupun memberikan dukungan dan lain-lain sebagainya terhadap orang lain sekecil apapun, itu berarti kita sudah menciptakan suatu medan energi positif pada diri kita dan akan direspon oleh alam semesta dan tentunya akan dibalas oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan kebaikan dan keberuntungan juga di waktu dan masa yang berbeda. Nah, jika video ini dirasa bermanfaat, silakan dukung channel ini dengan cara di subscribe, di like dan diaktifkan tanda tombol loncengnya agar setiap ada video baru dari saya Anda langsung mengetahui. Juga di share ke media sosial Anda, ke teman-teman dan keluarga Anda semuanya, supaya mereka juga mengetahui tentang video ini dan juga bisa membantu dan menambah pengetahuan mereka juga. Baik, kita langsung saja masuk ke pembahasan. Bahwa seperti kita ketahui, tren untuk kembali ke alam atau back to nature, istilah kerennya. Ini bukan tanpa ada alasannya kenapa harus seperti itu, dan faktor-faktor yang mendukung tujuan kembali ke alam untuk menunjang kesehatan tentunya.
Itu di antaranya yang pertama sekali adalah bahwa obat-obat herbal ini memang mempunyai khasiat yang sangat baik dan tidak mempunyai efek samping. Selain itu juga tentunya bernilai ekonomis, tidak harus mengeluarkan biaya besar untuk melakukan pengobatan dengan menggunakan obat herbal ini. Kemudian juga tentunya bisa memudahkan masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang kurang mampu untuk melakukan pengobatan ke dokter atau ke dunia medis yang tentunya akan memakan biaya yang besar. Nah, kalau kita menggunakan obat-obat herbal ini, maka itu sangatlah ekonomis, juga bisa diusahakan sendiri dan juga tersedia tanaman obat ini di sekitar lingkungan tempat tinggal kita. Kemudian juga yang perlu diketahui bahwa 80% dari penduduk dunia itu sudah menggunakan obat-obat herbal ini untuk sebagai pemeliharaan kesehatan, imunitas, juga untuk mengobati penyakit degeneratif dan juga mengobati penyakit kronis ataupun yang sudah akut. Juga tanaman obat herbal ini sudah 25% dari obat-obat modern itu berasal dari tanaman obat ini sendiri. Juga yang sebagai pendukungnya obat herbal ini juga telah diteliti lebih kurang sekitar 35 jenis tanaman obat diteliti oleh Badan POM tentang zat dan juga khasiat dari tanaman tersebut, dan selebihnya memang begitu banyak jenis ramuan tanaman obat ini, itu semua sudah terbukti secara empiris, karena kita sama ketahui bahwa nenek moyang kita dari zaman dahulu sampai sekarang itu secara turun-temurun telah menggunakan beberapa macam tanaman obat atau tanaman herbal untuk pengobatan berbagai macam keluhan penyakit. Jadi memang sangat banyak faktor yang mendorong kita untuk kembali mempergunakan tanaman obat yang tersedia di alam ini, dan juga kita bisa mempergunakan energi memang ada di seluruh alam semesta ini, walaupun materinya tidak nampak, hanya bisa dirasakan dan juga bisa diukur getaran dan vibrasi energi tersebut. Jadi artinya di sini kita betul-betul menggunakan semua ciptaan Tuhan yang sudah disediakan untuk kita. Tinggal kita bagaimana mencari tahu
kemudian mempelajari dan juga mempraktekkan ke dalam kehidupan kita semua, khususnya untuk penunjang kesehatan ataupun pengobatan penyakit tertentu. Nah, seperti itu penjelasan ataupun dasar kenapa kita harus kembali ke alam untuk melakukan suatu pengobatan terhadap penyakit-penyakit yang memang kita ketahui sampai zaman sekarang sangat banyak jenis penyakit, baik penyakit yang sudah lama maupun yang baru muncul. Masih ada penyakit yang belum bisa diatasi secara pengobatan medis atau kedokteran, sehingganya kita perlu mencari suatu alternatif lain untuk pengobatan, dan tentu saja pengobatan alternatif ini bisa kita sandingkan atau kombinasikan dengan pengobatan medis, karena memang tidak ada pantangan ataupun halangan, juga tidak berbenturan antara pengobatan medis dan pengobatan tradisional ataupun pengobatan melalui jalur energi ini. Sehingga tentunya bisa apa yang ingin kita capai dalam hal mencari kesembuhan bisa terwujud secara maksimal, dan tentunya atas izin Tuhan Yang Maha Esa, itu pasti. Seperti di awal-awal video saya sudah menjelaskan tentang hal ini. Kemudian obat herbal atau tanaman obat ini lebih bisa juga disebut dalam istilah lain, yaitu Simplicia, yang arti Simplicia ini sendiri adalah bagian tanaman obat secara keseluruhan dari tanaman yang dimaksud, yaitu mulai dari akar, batang, kulit, juga daun, juga bunga ataupun buah dari tanaman tersebut. Jadi itu secara keseluruhan dari tanaman itu istilahnya disebut Simplicia, atau bisa juga disebut sebagai herba. Jadi herba Simplicia itu adalah bentuk yang sama, yaitu keseluruhan bagian tanaman. Kemudian tentu kita juga perlu mengetahui bagian-bagian apa saja dari tanaman ini yang bisa kita pergunakan untuk dijadikan sebagai bahan obat. Ya, seperti tadi, yang pertama adalah yang disebut Simplicia atau herba, yaitu keseluruhan bagian tanaman. Kemudian yang kedua yang bisa kita gunakan adalah daun. Daun adalah jenis Simplicia yang paling sering digunakan sebagai ramuan bahan obat. Baik yang daun yang masih segar ataupun daun yang sudah kering, dapat berupa pucuk dan seperti teh ataupun
daun tua seperti daun salam. Kemudian yang ketiga, herba yang bisa kita pergunakan adalah bunga atau istilahnya flos. Bunga yang digunakan sebagai simplicia dapat berupa bunga tunggal ataupun bunga majemuk. Kemudian yang keempat, bagian tanaman yang bisa kita gunakan adalah buah atau fructus. Buah untuk simplicia biasanya dikumpulkan setelah masak, seperti contohnya buah mahkota dewa. Kemudian yang kelima, kulit buah atau perikarpium. Kulit buah dikumpulkan dari buah masak, seperti kulit buah jeruk. Kemudian yang keenam ada biji atau bahasa latinnya semen. Biji biasanya dikumpulkan dari buah yang sudah masak juga. Kemudian yang ketujuh ada lagi kulit kayu atau kortek. Kulit kayu merupakan bagian terluar dari batang pada tanaman tingkat tinggi, seperti halnya kulit kayu pulai. Kemudian yang ke-8 yang bisa kita pergunakan dari bagian tanaman yaitu kayu atau lignum. Kayu yang biasa digunakan sebagai simplicia merupakan kayu tanpa kulit. Pemotongan kayu biasanya kita lakukan miring sehingga permukaan menjadi lebar. Kadang-kala berupa serutan kayu bisa juga kita ambil untuk dijadikan sebagai bahan obat. Kemudian yang ke-9 adalah akar atau disebut juga radik. Akar ini merupakan bagian tumbuhan yang biasanya terdapat di dalam tanah. Jadi tugas akar ini selain memperkuat tegaknya tumbuhan, juga tentunya menyerap air dan zat makanan dari dalam tanah. Kadang-kadang juga sebagai tempat untuk menimbun makanan. Menurut bentuknya dibedakan dua macam akar, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang hanya terdapat pada tumbuhan yang ditanam dari biji. Kalau akar untuk simplicia bisa dari tanaman rumput, perdu ataupun tanaman berkayu keras. Simplicia akar dikumpulkan ketika proses pertumbuhannya terhenti. Contohnya akar yang kerap dijadikan simplicia adalah akar tanaman komprei. Dan kalau untuk akar tunggal biasanya yang digunakan adalah akar pasak bumi yang memang dia adalah mempunyai akar tunggal. Kemudian yang ke-10 yang bisa kita gunakan adalah umbi atau tuber. Umbi ini merupakan penjelmaan batang atau akar sehingga dibedakan menjadi umbi batang dan umbi akar. Untuk menjadi simplicia, umbi dipotong miring agar permukaan menjadi lebar. Bila umbi bersifat toksik atau mengandung racun, sebelum digunakan umbi perlu lebih dahulu diproses dengan cara perendaman ataupun dikukus.
Contoh umbi akar serabut adalah singkong, dan umbi akar tunggang adalah lobak. Sementara contoh umbi batang adalah kentang. Kemudian yang ke-11, bagian tanaman yang bisa kita gunakan adalah rimpang atau rhizoma. Rimpang ini merupakan batang dan daun yang terdapat di dalam tanah, bercabang, cabang, dan tumbuh mendatar. Dari ujungnya dapat tumbuh tunas yang muncul ke atas tanah dan menjadi tumbuhan baru. Kunyit merupakan salah satu contoh, juga temulawak, temu putih, dan lain-lain sebagainya, jenis rimpang yang bisa dijadikan sebagai simplicia. Kemudian yang ke-12 ada umbi lapis atau bulbus. Umbi lapis merupakan perubahan bentuk dari batang beserta daunnya menjadi umbi yang berlapis-lapis karena daunnya tebal, lunak, dan berdaging. Contoh dari umbi lapis antara lain bawang merah dan bawang bombay. Nah, seperti itu teman-teman semua, penjelasan dasar mengenai herba atau simplicia, juga bagian tanaman yang bisa kita gunakan sebagai bahan obat. Dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk Anda semua, untuk penunjang kesehatan tentunya. Dan jika ada pertanyaan ataupun komentar, silakan ditulis di kolom komentar di bawah. Dan saya sangat berharap dengan informasi dan pengetahuan ini bisa banyak membantu orang yang mungkin sekarang dalam keadaan sakit, yang sedang mencari kesembuhan atas penyakit yang dialaminya. Kita sama-sama berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mudah-mudahan dengan perantara channel dan ramuan ini, tujuan untuk mencari kesembuhan bisa dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa tentunya. Dan seperti biasa, karena memotong tidak sekali putus, melangkah tidak sekali sampai, begitu juga dengan video saya ini. Maka pembahasan dan materi lain akan kita bahas pada video berikutnya, dan akhirnya saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.